wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ramadhani Putri Trisnawanti, NIM 1902020046. Di sini saya akan mereview untuk bab 1, yaitu konsep etika bisnis. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya cara bertindak, adat dan kebiasaan. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang memfokuskan pada moral manusia dalam tindakan-tindakan yang dilakukan, khususnya yang bersangkutan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Menurut Suseno 1987, etika dan ajaran moral tidak berada di satu tingkat yang sama. Moral menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam hidup, sedangkan etika merupakan alat pembantu seseorang untuk paham alasan mengapa ia harus mengikuti ajaran moral dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Suseno juga mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidup tanpa ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain, dan juga membantu manusia supaya lebih mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang dipilihnya. Menurut Sofyan 2011, pengertian etika di sini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Etika itu bersifat rasional, yang artinya benar salah bergantung pada pemikiran manusia, rasionalitas. Yang kedua, digunakan pemikiran yang kritis. Yang ketiga, diatur dan dibahas secara sistematis. Yang keempat, dibahas secara mendasar. Yang kelima, bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, untuk pengertian etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita. Pengalaman moral di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Keraf 1998 juga berpendapat bahwa ada dua macam etika, yaitu yang pertama, etika deskriptif yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki dan dijalankan oleh manusia, dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Untuk manfaat etika adalah yang pertama, mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkannya. Yang kedua, dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Lalu ada bisnis. Bisnis itu dalam ilmu ekonomi merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang berasal dari kata dasar busy, yang berarti sibuk. Sibuk memiliki makna bahwa suatu individu, komunitas, maupun masyarakat sibuk mengerjakan aktivitas yang mendatangkan suatu keuntungan. Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif bagi sebuah bisnis terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama adalah modal, yaitu sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Yang kedua, bahan material, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari sumber daya alam termasuk tanah, kayu, mineral,
dan minyak. Sumber daya alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang berkualitas yang diperlukan untuk kemajuan sebuah bisnis. Yang keempat, keterampilan manajemen. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, suatu bisnis yang sukses adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif. Sistem manajemen yang efektif adalah sistem yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Lalu ada prinsip etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma dan moral yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan etika bisnis juga menerapkan kiat dan disiplin dalam prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan mengatasi masalah-masalah yang rumit dalam dunia bisnis. Di sini ada prinsip etika bisnis menurut Muslich 2004, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi. Kebijakan dalam upaya pengembangan visi misi perusahaannya yang berorientasi pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja maupun mitra kerjanya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini masih berhubungan dengan nilai kejujuran, karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak kepada tingkat kepercayaan mitra kerja. Untuk yang keempat, prinsip adil. Prinsip adil ini membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan bisnis yang mereka jalankan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk yang terakhir, yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Itu prinsip hormat terhadap diri sendiri adalah prinsip yang dimana kita melakukan penghargaan kepada orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Untuk hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis ada 4. Yang pertama yaitu etika bisnis produksi. Jadi kita harus beretika dalam berbisnis, yaitu produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, etika bisnis promosi dan pemasaran. Itu kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijalankan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Yang ketiga, etika bisnis distribusi. Etika bisnis dalam kegiatan distribusi yaitu kecepatan dan ketepatan produk ditangani konsumen dengan mudah dan saat dibutuhkan. Yang keempat, yang terakhir ya, etika bisnis dalam kompetisi, memberikan yang terbaik untuk konsumen dapat berupa memberikan kualitas produk yang terbaik, memberikan harga yang kompetitif, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Itu adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis ya. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tujuan etika bisnis. Nah, menurut Muslich 2004, memperoleh serta memaksimalkan keuntungan dan minimum biaya produksi. Pentingnya etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan adalah sebagai berikut. Fungsi utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategi suatu bisnis dengan pedoman moralitas. Untuk yang kedua, etika bisnis juga bertugas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Itu adalah kedua tujuan etika bisnis. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Jadi Rahmadani Putri Trisnawan.